ini Fakultas Kehutanan ini nih. Malah main detektifan. Ya aduh, bingung gua Pian. Jadi saking nggak percayanya sama institusi kepolisian, akhirnya mereka melakukan penelusuran secara mandiri ya ke berbagai tempat ya, termasuk ke apa namanya, ke ini, ke Kedaulatan Rakyat percetakannya, terus ke Kecamatan Wonosegoro tempatnya Pak Jokowi KKN, terus tempatnya Pak Kasmujo juga yang ini malah makin bikin terang benderang sih sebenarnya. Bagaimana tidak, ketika di video tersebut yang ketika menelusuri di Kedaulatan Rakyat, malah Rismon gua rasa tidak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan fakta senyata-nyatanya. Ternyata Pak Jokowi memang terdaftar dan terpublikasi sebagai mahasiswa UGM yang diterima di UGM di Fakultas Kehutanan. Dan itu aja dia juga masih berkelit, waduh kok nggak ada aslinya ya, cuman ada digitalnya. Lah harusnya lu seneng, lu kan ahli digital forensik, lah kok malah ngeluh nggak ada aslinya. Aduh gimana sih, dibilang masih nggak percaya, bilangnya gini, ini adalah seseorang yang namanya Joko Widodo dan sayang banget gitu ya fotonya ngeblur. Padahal sih masih bisa kebaca dengan jelas ya di apa namanya, urutan nomor 14 itu tertera nama Joko Widodo. Nah itu dia. Terus kemarin juga yang ke desa KKN-nya di Kecamatan Wonosegoro itu kan Rismon juga sempat melontarkan ya bahwa katanya desa yang dimaksud baru lahir tahun 2007. Padahal Wonosegoro itu bukan desa, kecamatan, dan itu juga udah dibantah ya. Pak Jokowi itu di desa Ketoyan kalau nggak salah, dan itu juga udah dibantah sama sekdesnya juga. Itu beritanya juga udah ada klarifikasinya. Dan yang terakhir dia juga ke tempatnya Pak Kasmujo. Yang menarik adalah bagaimana ekspresi Pak Kasmujo ketakutan ketika Rismon ini datang ke tempat kediaman beliau. Pak Kasmujo juga tidak menyangka bahwa Rismon sampai ke rumahnya. Mungkin juga kaget juga ya Pak Kasmujo karena tidak ada konfirmasi apapun, tidak ada pemberitaan apapun atau pemberitahuan apapun bahwa Rismon dan tim itu bakal ke sana. Dan terlihat jelas banget Pak Kasmujo itu lagi sakit, terlihat dari mukanya yang ada apa namanya, penutup luka gitu, dan merasa heran dan kaget dan ketakutan. Dan beliau juga tidak bersedia ketika ingin diwawancara sama Rismon, dan sudah menyerahkan semuanya ke UGM, tapi Rismon tuh tetap kekeh gitu ya untuk ingin mewawancarai Pak Kasmujo yang sudah tua, udah lagi sakit, dan dipaksa untuk apa namanya, untuk wawancarai, dan akhirnya ditolak secara halus oleh Pak Kasmujo dan beliau masuk ke dalam gitu ya. Tapi sempat ditanyain, Bapak ini sebagai apa namanya, dosen skripsika atau dosen pembimbing akademika atau segala macam ya. Mungkin Pak Kasmujo udah panik dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Dia hanya menjawab tidak gitu ya. Dan karena ini juga semuanya sudah diserahkan ke pihak UGM ya. Ini jadi kasus yang sebenarnya sudah terang benderang, yang Rismon telusuri malah justru menampakkan fakta-fakta yang sebenarnya. Gimana? Apa masih meragukan? Padahal sudah diberikan fakta yang membelalakkan mata. Tapi karena hatinya sudah tertutup dan memakai kacamata kuda, ya sudah tidak akan percaya. Aneh.